Oke, selamat siang semuanya. Ini kebetulan saya lagi di rumah sakit, jadi menunggu jam pulang mungkin saya mau sempatkan untuk membuat satu konten tentang ini 5 hal yang perlu diketahui tentang penggunaan antibiotik. Ya, ini kebetulan konten yang saya upload hari ini, jadi uh, mumpung masih ya. Oke, ini dia. Biar kita slideshow dulu. Slideshow mana ya? Slideshow. Lo nggak bisa nih. Oh, sorry. Bukan ini rupanya. Oke, ini dia. Kita slideshow. Oke, ini dia. 5 hal yang perlu diketahui tentang penggunaan antibiotik. Kenapa saya membuat konten ini? Karena saya melihat belakangan ini, dari dulu malah sebenarnya, antibiotik ini sering dipakai tidak pada tempatnya atau tidak sesuai anjuran dokter. Jadi seperti contohnya amoxicillin yang gampang sekali dibeli di apotek, itu sering sekali diberikan pada orang-orang yang demam, padahal demam itu belum tentu adalah akibat infeksi. Kalaupun memang akibat infeksi, belum tentu itu akibat bakteri gitu. Jadi sebenarnya antibiotik itu wajib sesuai anjuran dokter. Artinya membeli uh, antibiotik itu harus dengan resep, tidak boleh tidak. Walaupun sebenarnya apotek itu masih banyak yang menjual antibiotik itu tanpa resep. Oke. Yang kedua itu perlu diketahui bahwa biarpun gejalanya sama, antibiotiknya belum tentu sama. Jadi kalau misalnya teman kita punya gejala sama dan seperti kita jangan langsung bagikan antibiotik kita dengan dia. Walaupun gejala sama, belum tentu antibiotiknya sama. Infeksi sendiri juga banyak sekali jenisnya, jadi harus ditelusuri dulu penyakitnya apa supaya kita bisa berikan antibiotik yang tepat. Kemudian antibiotik ini gunanya untuk membunuh bakteri, bukan virus. Jadi kalau misalnya Anda flu atau influenza, tentu ini nggak sesuai dong gitu. Karena kan rata-rata kan influenza ini kan memang karena virus influenza, bukan bakteri. Jadi perlu ditegaskan nih, perlu dilurusin nih. Kemudian harus dikonsumsi tuntas. Jadi kalau misalnya diminta 2 minggu, ya harus konsumsi 2 minggu. Contoh lainnya seperti obat TBC. Obat TBC itu 6 bulan. Mau balik ke apa dia katanya? Ke Makassar. Oke. Seperti obat TBC itu pengobatannya 6 bulan. Jadi minimal 6 bulan harus dimakan obatnya 6 bulan. Gak boleh kurang. Kalau kurang malah nanti kumannya, bakterinya bisa resisten, masih malah kebal jadinya. Pengobatannya bisa lebih lama lagi gitu. Jangan kalau gejala sudah hilang langsung di stop, nggak boleh ya. Kemudian ini tadi bisa berpotensi menjadi resisten. Kalau misalnya makan antibiotik ini sesuka hati, akibatnya apa? Ya akibatnya resisten. Kalau misalnya bakteri yang resisten itu menular ke orang lain itu juga terpaksa harus mengkonsumsi antibiotik yang lebih sensitif lagi gitu. Jadi ini berbahaya nih. Nah, kesimpulannya itu pertama, antibiotik ini bukan obat dewa, bukan bisa menyembuhkan semua penyakit, apalagi penyakit demam, karena kita masih sering menggunakan antibiotik ini sebagai obat tambahan selain paracetamol untuk demam. Sebenarnya tidak ya, harus ditapis dulu ini demamnya karena apa, atau karena infeksi bakteri atau virus, atau mungkin bukan infeksi. Kemudian tanyakan soal antibiotik ini pada dokter, bukan pada Google, karena kalau pada Google mungkin lebih keliru nanti. Kemudian jangan beli antibiotik sembarangan, walaupun apotek di kita masih membolehkannya. Teman-teman saya yang di luar negeri itu mereka kadang sulit untuk membeli obat. Kenapa? Karena mereka wajib harus pakai resep dari dokter.
Menurut saya itu hal yang paling ideal karena bisa mencegah orang-orang untuk membeli antibiotik sembarangan. Oke, mungkin sekian saja, singkat saja sebenarnya kali ini, tapi setidaknya bisa bermanfaat untuk kita. Oke, jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.